Bapak Ibu, ketika saya coba baca firman ini, saya berusaha untuk mencari makna yang sebenarnya. Karena dari ayat yang 34 saja, coba ditampilkan ayat 34. Itu seperti berbeda dengan apa yang saya pahami selama ini. Tuhan Yesus itu kan identik dengan, coba LCD multimedia ayat 34 dibuka, ditampilkan. Sedikit berbeda dengan apa yang sering kita pelajari selama ini. Yesus itu kan Raja Damai, Juru Selamat, apalagi gelarnya Tuhan Yesus kalau kita pelajari dalam kitab, Raja Damai. Raja Damai lah ya yang paling terkenal ya. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tapi pada ayat yang ke-34 ini ada sebuah penegasan tentang, bahkan ini Yesus sendiri yang menyatakan, ya, perkataan ini keluar dari Yesus sendiri. Dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. 2 kali diulangi. Ya, aku datang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Diulangi lagi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapak Ibu, apa sih maksud Tuhan di sini? Kenapa dia mengatakan bahwa dirinya ini bawa pedang? Kalau kita baca pasal yang ke-10 ini, sebenarnya ini adalah pasal ketika Tuhan Yesus itu memilih para murid-muridnya, ke-12 rasul. Ya. Jadi ketika dia sudah memilih mereka, dia menyampaikan beberapa hal bagaimana mengikut Tuhan, penderitaan seperti apa yang akan mereka jalani di masa yang akan datang. Ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia dari ayat 21 saat itu sudah ngeri orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah dan akan anaknya, dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kalau kita lihat dari ayat lebih jauh lagi, ayat 16, lihat aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini adalah merupakan, jadi di pasal yang ke-10 Tuhan Yesus ingin memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat kan sebenarnya penantian terhadap Tuhan Yesus adalah yang membawa Israel itu jaya kembali seperti pada masa Raja Daud. 400 tahun mereka itu tidak punya pemimpin, Bapak Ibu. Sejak pembuangan ke Babel sampai dengan kehadiran Tuhan Yesus Mesias, Sang Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu, itu jarak itu 400 tahun. Dan itu tidak mudah bagi bangsa Israel yang memiliki gelar bangsa pilihan Tuhan. Makanya ketika seorang Mesias datang, banyak pengikutnya, mereka itu memiliki pola pikir, oh ini dia. Dia mampu melakukan mujizat-mujizat luar biasa, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati, mengubah air menjadi anggur, dan lain sebagainya. Ketika dia berbicara begitu wibawa, begitu banyak pengikutnya dan lain sebagainya, maka orang-orang Israel pada masa itu, termasuk 12 muridnya itu, memiliki pandangan, yaitu ini adalah raja yang akan melepaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Ini akan membawa damai bagi kita. Kita nggak perlu lagi bayar upeti kepada Romawi. Kita akan berdiri menjadi sebuah bangsa seperti pada masa kerajaan Daud. Nah, itu pemikirannya. Tetapi kan Tuhan Yesus bukan datang untuk itu. Bukan untuk membentuk sebuah kerajaan dunia ini yang seperti Daud. Bukan. Nah, makanya ketika dia menugaskan 12 orang muridnya ini, maka apa yang pertama saya sampaikan? Bahwa kamu itu akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya, siap-siaplah untuk menghadapi badai, tantangan, hinaan, bahkan nyawamu sekalipun, itu akan menjadi taruhan. Nah, Bapak Ibu, pedang, ya, maksud pedang yang dinyatakan Tuhan
yaitu adalah setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ke dunia ini untuk membawa firman yang hidup, ya, yang memisahkan antara kegelapan dan terang, kematian dan keselamatan. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia, kita akan pernah tahu ada kehidupan yang kekal. Kita akan pernah paham bagaimana cara kita keluar daripada kematian yang kekal. Bapak Ibu jelas waktu minggu ya, hambanya menyampaikan bahwa hanya dua, setelah kita mati dari dunia ini hanya dua kemungkinan: mati yang kekal atau hidup yang kekal, atau penderitaan yang kekal atau hidup yang kekal. Hanya dua, nggak ada di tengah-tengah antara hidup dengan mati. Dulu ada lagu tuh waktu masih saya SMP dulu. Antara surga dan neraka, neraka itu panas tapi surga itu adem. Saya di tengah-tengahnya saja, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, nggak ada itu. Hari ini kalau kita tahu kebenaran dari firman Tuhan, tidak ada surga atau neraka, dan di tengah-tengahnya itu ada tempatnya. Hanya dua, Bapak Ibu. Makanya waktu hari minggu ketika hambanya menyampaikan, saya melihat orang di kereta, ribuan orang masuk dalam gerbong kereta. Kita kepikiran suatu saat ketika orang-orang yang ribuan orang ini ketika mati, kemana mereka pergi? Mungkin kemarin yang sudah pergi ke kampanye 02, siapa? Yang sudah pergi kampanye kemarin? Enggak. Yang itu kampanye? Yustan? Ya, Yustan ya. Yustan, Andi. Ya, kemarin 02 di GBK, 01 di JIS. Saya melihat di TV Bapak Ibu, itu ratusan ribu orang ngumpul. Kita bisa bayangkan, apakah itu semua orang-orang akan dapat kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Nah, makanya Tuhan Yesus menyampaikan di sini, saya ini membawa pedang. Pedang pemisah antara kegelapan dengan terang. Pedang pemisah antara kehidupan yang kekal dengan kematian yang kekal. Dan pedang itu bukan pedang golok seperti yang kita lihat, tetapi pedang yang dimaksud oleh Tuhan adalah firman yang kita pelajari dan kita baca. Kita coba lihat ketika firman ini banyak digunakan, termasuk Yesus menggunakan firman menghardik iblis yang mencobai dia di padang gurun. Ketika iblis mengatakan, dan firman mengatakan, ketika aku menjatuhkan dirimu dari atas, maka malaikat akan mengangkat, menahan kakimu supaya tidak terantum dalam batu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ada firman, jangan pernah cobai Tuhan Allah. Jadi firman ini Bapak Ibu, sekali lagi menjadi pedang. Kalau dia berada di tempat yang benar, akan membawa sebuah keselamatan. Tapi ketika pedang digunakan dengan tidak benar, maka itu akan membawa ke dalam kegelapan. Ya. Kita coba lihat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54. Ketika para hamba-hamba Tuhan di kehidupan jemaat awal itu menyampaikan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54. Kisah Para Rasul 7. Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, ini di pengadilan, ya, itu sejarah Paulus dan beberapa orang yang diyakini. Mereka menyampaikan sesuatu tentang kebenaran Injil itu. Maka ini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Kita di sini bahwa firman Tuhan, pedang yang dibawa oleh Tuhan Yesus, itu menusuk hati, ya, membelah jiwa Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ayat yang ke-34 ini, yaitu pedang yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah firman yang sampai hari ini kita pelajari dan menjadi tuntunan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian ayat ke-35,
Ayat ke-35 dikatakan bahwa sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kemudian 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan anak perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, ini adalah pemisahan. Ya, Tuhan akan menghadirkan pemisahan, yaitu perbedaan kepercayaan telah menimbulkan banyak perang besar. Ya, sekali lagi, bahkan kalau kita lihat kenyataannya hari ini, perangnya Israel dengan Palestina, ini sebenarnya berkaitan dengan agama, Bapak. Tapi selalu ditarik-tarik benang merahnya ke agama. Berusaha orang-orang itu menarik ini pemahamannya ke agama. Supaya apa? Ada satu perang yang betul-betul mengubah dunia ini, yaitu perang salib. Ya, silakan ya, anak muda nanti googling itu perang salib. Itu perang terbesar sepanjang sejarah yang dimotori oleh orang-orang Kristen. Dan dalam banyak sejarah, sekali lagi saya katakan bahwa banyak sekali perang diakibatkan oleh perbedaan kepercayaan, perbedaan agama. Coba kita lihat negeri kita aja, Ambon, Manado, Makassar, Maluku, tahun 2002. Ya, kalau yang masih ingat, ya, sejarah bangsa kita pahit, yaitu tentang perbedaan agama. Itu jelas garis kerasnya yaitu orang Kristen dan garis sebelah kiri adalah orang Muslim. Bahkan sampai hari ini itu sebenarnya bekas-bekasnya itu masih berasa. Ya. Kemudian orang berusaha juga menarik, ya, perang dunia kedua, ya, tentang juga agama, yaitu sekutu barat dengan orang-orang Asia, Jepang. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kepercayaan kita kepada Tuhan, pengakuan kita terhadap Tuhan, pedang firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang telah dititipkan melalui murid-muridnya, ke-12 rasul, itu telah menghadirkan pemisahan. Ya, Tuhan Yesus sudah berikan contoh yang terlalu jauh, tapi contoh orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Artinya apa? Bukan berarti bahwa hari-hari ini kita memusuhi keluarga kita karena firman Tuhan, bukan seperti itu, Bapak. Ya. Tapi kita lihat pada kenyataannya, banyak hari-hari ini, banyak pribadi hari-hari ini tidak mengikut Tuhan karena pengaruh keluarga. Ya. Sekali lagi saya ingatkan tuan anak muda ini, ingat, hati-hati memilih contoh. Jangan sampai pedang yang Tuhan titipkan, firman yang Tuhan titipkan, itu akan membelah engkau menjadi terpisah daripada kehidupan yang sebenarnya. Ya, itu suami dipisahkan dari istrinya. Maksudnya bukan berarti kita nggak damai dalam keluarga karena firman Tuhan, tapi itu bisa terjadi kalau pasangan kita mengalami penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu bisa terjadi ketika anak-anak kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Tidak mungkin saya bunuh diri. Contohnya ini, amin jangan terjadi bagi kita. Kita melahirkan anak-anak yang memberontak, yang jauh daripada Tuhan. Kita gagal mendidik mereka. Saya katakan, apakah saya seorang ayah akan bunuh diri supaya anak saya mengikut Kristus? Apakah saya harus
pegang kepala saya, depan anak saya supaya dia mengikut Kristus. Ada pemisahan di sana. Makanya firman itu tegas. Dia adalah pedang. Dia akan memisahkan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Dia akan memisahkan orang-orang yang mengalami keselamatan dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Tidak terlalu jauh. Kalau kita nggak sanggup untuk memberikan pelayanan dalam banyak hal, minimal kita menyampaikan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi keluarga kita. Jangan sampai pedangnya sudah Tuhan titipkan bagi kita tidak kita gunakan untuk mendidik, tidak kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada teman kita. Jadi pedang ini juga sekali lagi saya katakan, kalau kita gunakan dengan benar akan menghadirkan keselamatan. Tapi kalau kita tidak gunakan dengan benar akan menghadirkan kematian yang kekal. Bapak Ibu, selanjutnya apa poin-poin yang penting ketika kita mengikut Tuhan? Syarat mengikut Kristus. Dari firman ini kurang lebih ada 3 minimal. Yang pertama adalah memilih Kristus daripada orang-orang terdekat kita. Ya. Sini ayat 38, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saya pernah dengar satu kisah Bapak Ibu, orang Nias. Anaknya ini menikah dengan seberang, kemudian menjadi kaya raya dan memiliki segala sesuatunya. Ketika kedua orang tuanya ini, jadi orang tuanya udah tua, nggak bisa lagi buat penghasilan, akhirnya mereka ke anaknya ini, jadi merantau ke rumah anaknya ini. Tapi sang istri memberikan syarat, kita akan memelihara orang tua sampai mereka mati, bahkan sampai main dari kita urus. Tapi satu syarat, mereka harus mengikuti kepercayaan kita. Kebayang Bapak Ibu, orang tua yang sudah umur 60-an tahun dipaksa untuk mengakui, kan istilahnya serba salah. Mereka mati kelaparan, gak ada siapa-siapa, atau mengikut anak satu-satunya yang sudah menyeberang. Bapak Ibu pilih mana? Tapi kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa memberikan ketegasan saat ini karena kita nggak berada di situasi yang sama. Tapi saya katakan bahwa pada saat itu cerita ini adalah mereka terpaksa mengikuti kedua kepercayaan anaknya, karena mereka melihat kemakmuran, mereka melihat bisnis dan lain sebagainya anaknya, mereka bisa hidup juga lebih baik daripada sebelumnya. Ikut. Bapak Ibu, saya katakan kepada Bapak Ibu, apakah mereka akan memperoleh keselamatan? Tidak Bapak Ibu. Sudahkah kamu memperkenalkan Tuhan kepada anaknya? Di ujung usianya mereka tidak sanggup menaati firman Tuhan dan menderita bersama dengan Tuhan. Mereka malah ikut terjerumus. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi anaknya, dia lebih mengasihi anaknya, dia lebih mengasihi kehidupan yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Dia bersedia untuk pindah, dia bersedia untuk mengakui alamat daripada Kristus sendiri. Maka poin yang pertama dalam hidup kita ini adalah kita harus memilih Kristus daripada orang-orang terdekat kita. Seperti pada Ulangan 33 ayat 9. Ini adalah keadaan orang-orang Lewi. Ya. Ulangan 33 ayat 9. Ya. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian. Bapak Ibu, ini
kalau hari ini orang Lewi itu adalah orang pelayan di rumah Tuhan. Terkadang, ini saya pribadi nih, terkadang ada pergolakan memilih jalan-jalan atau kadang-kadang bentrokan. Kita harus pergi ke suatu tempat, tapi bentrokan dengan pelayanan. Kita pilih yang mana? Udah janji dengan anak mau jalan-jalan, tapi kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Terkadang ini sering sekali menghadirkan pergolakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, keluarga kita bisa berantakan. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau keluarga kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang pelayanan yang kita ambil, maka itu bisa menjadi bumerang dalam keluarga kita. Berapa banyak hamba Tuhan yang tidak didukung oleh istrinya dalam pelayanan? Berapa banyak hamba Tuhan yang justru anak-anaknya tidak mendukung orang tua dalam pelayanan? Ya. Nah, ini firman khusus yang saya tekankan untuk kita para pelayan. Bagaimana kita ini harus lebih mengutamakan. Ketika Tuhan telah memiliki kita dalam pelayanan, utamakan pelayanan di atas segala sesuatu. Kecuali itu sudah menyangkut nyawanya kita dan nyawa keluarga kita, ya kadang-kadang kita harus ada titik di mana itu harus mengutamakan. Yang kedua adalah memilih Kristus daripada keamanan dan kenyamanan diri kita, yaitu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu mengikut Tuhan, mengambil pelayanan, ikut serta dalam firman Tuhan, dalam penyebaran firman Tuhan dan sebagainya, itu adalah penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan murid-muridnya dan kita hari-hari ini, bahwa mengikut Tuhan itu tidaklah mudah. Kita harus pikul salib dan menderita. Jadi poin yang kedua adalah kita sebagai pengikut Kristus harus mau memikul salib, harus mau meninggalkan kenyamanannya kita. Bapak Ibu contoh, kita semua itu baru pertama sekali datang ke tempatnya Pak Gembala di Kelapa Gading. Bukan Kelapa Gading, itu sudah Jati Bening ya. Sebenarnya udah Jati Bening Bekasi itu, nggak jauh lagi Jati Bening Bekasi. Saya lihat jaraknya dari sini sampai dengan tempat Pak Gembala kalau naik motor itu sekitar 40 km. Kalau naik motor itu 1 jam 15 menit dari sini. Kemudian jujur saja ketika ke sana saya sedikit ngobrol dengan Indonesia. Ini kita naik mobil lewat jalan tol, tidak merasakan macet. Kemudian angin itu adem gitu dalam mobil, yang ada AC lah jalannya. Kebayang gak sih Pak Gembala dan Bu Gembala itu datang ke Komsel, jam Komsel jam 8. Berarti mereka itu berangkat dari situ sekitar jam 6. Lagi macet-macetnya wilayah Senin dan Mogok dan ke arah sini. Kemudian pulang jam 11. Sabtu malam balik lagi ke sini. Kemarin saya lihat Pak Gembala yang melayani di Pemuda. Sabtu balik lagi ke sini, melayani Pemuda. Kemudian balik lagi jam 11 dan 12 malam. Pagi Minggu balik lagi ke sini. Bapak Ibu saya katakan, kalau orang yang tidak mengenal dengan baik kan Tuhan, tidak akan sanggup dan setia dalam pelayanan yang seperti itu. Kecuali kita bayar di atas itu. Di antara kita ini siapa yang kerja di Jakarta, di Kelapa Gading? Yang paling jauh deh, yang paling jauh kerjaannya setiap hari pulang pergi. Mungkin Rose ya, Rose di Mangga 2, ya kan? Tapi tempat Pak Gembala itu masih jauh ke sana lagi, masih sekitar 12 atau 13 km lagi dari Mangga 2. Kita bisa bayangkan. Nah, kita yang dekat di sini, Bapak Ibu mohon maaf ini, bukan saya menyinggung Bapak Ibu,
Bukan saya mau memojokkan Bapak Ibu, tapi terkadang kita ini harus berpikir dengan jernih bagaimana mengikut Tuhan. Ke komsel saja kita nggak bisa datang. Kunjungan saja itu, aduh, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya jam kerja memang kita masih hindari. Memang itu yang ditugaskan sama kita, harus kerja jam segitu ya. Memang nggak mungkin juga kita bagaimana supaya dapur kita bisa ada apinya kalau nggak ada kerjaan. Tuh. Tapi maksud itu kita yang masih bisa menyempatkan waktu sedikit gitu. Komsel itu hanya 2 jam dalam seminggu, Bapak Ibu. Ibadah itu hanya 2,5 jam dalam seminggu. Ibadah pemuda itu hanya 2,5 jam dalam seminggu. Anak muda, ya, kalau disuruh ayo kita ngopi keluar, kamu bisa tahan sampai jam 2 pagi. Apalagi kalau ada karaoke di sana. Ya, saya dulu lihat kalau ada anak muda karaoke yang di setelah Benny Mart itu loh, yang dibawa dekat pasar itu, bisa sampai jam 3 pagi. Itu sampai pemiliknya itu sudah, Mas, kita udah tutup ya, closing ya. Masa kita untuk ibadah kita nggak bisa berikan waktu saja. Bapak Ibu sekali lagi, inilah salib kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus bisa menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan melihat komitmen setiap kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan akan menilai dan melihat setiap komitmen kita. Sekali lagi, tidak ada pengorbanan untuk Tuhan yang sia-sia. Kalaupun kita merasa bahwa hidup kita hari-hari ini tidak diberkati, kalaupun kita merasa bahwa kita tidak biasa-biasa saja hari-hari ini, malah semakin menderita ketika dekat dengan Tuhan, saya katakan bahwa upah yang kita dapat jangan kita lihat hari-hari ini, tapi upah yang tersedia bagi kita adalah keselamatan yang abadi. Kalau kita menderita di dunia ini, umur kita berapa sih dikasih firman Tuhan? Dikasih Tuhan 70 tahun Bapak Ibu. Setelah 70 tahun itu hanya bonus. Anggaplah kita menderita sepanjang hidup dari lahir sampai dengan kita mati 70 tahun. Pilih mana, menderita 70 tahun atau menderita sampai selamanya? Pastinya kita akan memilih menderita 70 tahun daripada menderita selamanya. Terakhir, kita sebagai pengikut Kristus harus memilih Kristus daripada nyawa kita sendiri. Nah, memang hari-hari ini itu belum sampai ke tahap ini. Tapi orang-orang pada zaman dulu, jemaat mula-mula mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak pengejaran. Dimanapun mereka memberitakan Injil, mereka akan dipermalukan, mereka akan dihina, dilempar dengan batu. Dan kita nggak tahu, saya atau Bapak Ibu akan menghadapi keadaan yang sama suatu ketika, dimanapun kita berada. Tuhan mengatakan bahwa siapapun yang sayang akan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa 3 hal yang menjadi syarat bagi kita itu memilih Kristus daripada orang-orang terdekat kita ketika memang berbeda pemahaman. Kemudian yang kedua adalah memilih Kristus daripada kenyamanan dan keamanannya kita sendiri, yaitu memikul salib. Dan ketiga adalah memilih Kristus daripada hidup dan nyawa kita sendiri. Dan apa yang menjadi apa yang kita dapatkan kalau kita sudah komitmen dengan 3 hal di atas, ya? Yaitu ayat 41. Saya percepat Bapak Ibu. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi dengan sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Yang kita dapatkan adalah kita bersahabat karib dengan Tuhan, ya. Kalau tadi kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah memilih Kristus daripada kehidupan kita sendiri,
maka yang pertama adalah bonusnya, apa yang kita dapatkan adalah menjadi sahabatnya Tuhan. Yang kedua adalah ada upah bagi kita, yaitu ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ketika kita menyambut yang memberikan keselamatan, saya percaya kita akan beroleh keselamatan. Itu saja Bapak Ibu yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa.